You're a man. Oh. You still have it. Captain Strickland. We look forward to fighting on your behalf. She has a keen sense of poetic. Somewhere the dead can't go. That's my wish. Can you make? May I? Of course. They were prisoners. In the bastard. You are Aegon Targaryen. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali ngelanjutin serial Game of Thrones Season 8 Episode 2. Di episode sebelumnya, Daenerys dan pasukannya sampai di Winterfell. Namun Sansa tidak begitu menyukai kedatangan Daenerys ke utara. Rakyat utara juga kecewa dengan Jon karena telah melepaskan gelarnya. Dan begitu pun dengan Cersei, pasukan Golden Company yang ia beli dari Essos sampai di King's Landing. Jon akhirnya mengetahui identitas aslinya setelah Sam memberitahu kepadanya. Tormund dan Beric akhirnya sampai di Last Heart. Namun pasukan kematian sudah terlebih dahulu tiba di sana dan menghabisi orang-orang yang berada di kastil tersebut. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Jaime yang sedang diadili oleh Daenerys karena ia adalah pembunuh dari ayahnya. Jaime mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk bergabung dengan utara, dan ia juga mengatakan bahwa Cersei telah mengelabui kita semua. Cersei tidak akan mengirimkan pasukannya ke utara. Jaime juga mengatakan bahwa Cersei telah membeli pasukan yang baru, dan pasukan tersebut cukup untuk mengalahkan kita apabila selamat dari pasukan kematian. Sansa mengatakan bahwa Jaime tidak bisa dipercaya karena ia telah menyerang ayahnya saat di King's Landing. Namun tak lama kemudian, Brienne membela Jaime. Ia mengatakan bahwa Jaime adalah orang yang terhormat, dan berkat dialah Sansa bisa selamat dan kembali pulang. Mendengar hal tersebut, Sansa lalu mempercayai Brienne dan melepaskannya. Setelah pertemuan tersebut, Daenerys begitu marah kepada Tyrion karena Cersei telah menipu Daenerys dengan perjanjian yang mereka buat. Daenerys selalu mengatakan bahwa ia akan mencari Hand of the Queen yang baru apabila Tyrion tidak bisa merebut Seven Kingdoms dari Cersei. Sementara itu, Arya kembali mendatangi tempat Gendry. Ia menagih senjata yang dipesannya. Namun Gendry mengatakan seorang wanita tidak harus berhadapan dengan pasukan kematian. Hal ini sangatlah berbeda dengan yang pernah ia hadapi. Arya lalu mengatakan bahwa ia sudah mengetahui seperti apa kematian, dan ia sangat menantikan datangnya pasukan tersebut. Di sisi lain, Jaime lalu mendatangi Bran yang sedang menyendiri di pohon dewa. Ia meminta maaf kepada Bran atas perbuatan yang ia lakukan. Namun Bran mengatakan bahwa ia tidak marah kepadanya. Jika Jaime tidak mendorongnya, mungkin ia masih seorang Bran Stark, tidak seperti sekarang. Bran juga menambahkan bahwa apabila ia berbicara kepada yang lain, mungkin Jaime tidak akan membantu peperangan di utara dan sudah tewas sekarang. Jaime lalu mendatangi Tyrion. Tyrion mengatakan bahwa ia telah membuat kesalahan karena meremehkan lawannya. Jaime lalu mengatakan bahwa Cersei memang pandai memanfaatkan kebenaran dan membodohi kita semua. Namun Tyrion mengatakan bahwa Cersei tidak pernah membodohi Jaime. Jaime mengetahui keinginan Cersei, namun Jaime sangat mencintainya. Tyrion lalu mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan berakhir di Winterfell. Ia lalu mengatakan sebuah lelucon bagaimana keinginannya saat ia mati. Namun Jaime meninggalkannya dan melihat Brienne yang sedang melatih pasukan utara. Jaime lalu mendatangi Brienne. Jaime menanyakan benarkah Brienne menjadi komandan pasukan sayap kiri. Brienne mengatakan bahwa ia memang memimpin pasukan tersebut. Dan Brienne lalu menanyakan apa yang dilakukan oleh Jaime sebenarnya di Winterfell. Jaime mengatakan bahwa ia bukanlah ksatria seperti dahulu. Ia lalu meminta izin untuk menjadi pasukan yang berada di bawah komando Brienne. Scene pun berpindah. Ser Jorah mendatangi Daenerys di ruangannya.
Ia mengatakan kepada Daenerys bahwa ketika ia mengangkat Tyrion menjadi Hand of the Queen, hatinya sangat hancur. Namun ia mengatakan bahwa Daenerys telah memilih pilihan yang tepat. Tyrion adalah orang yang pintar, selain ia pandai mengoceh. Ser Jorah menyarankan Daenerys untuk memaafkan Tyrion atas kesalahan yang ia buat. Ser Jorah juga menyarankan bahwa Daenerys harus berdamai dengan Sansa. Daenerys pun lalu mendatangi Sansa. Ia mengatakan bahwa Daenerys dan Sansa selalu berbeda pendapat. Daenerys selalu menanyakan mengapa Sansa selalu berselisih dengannya. Apakah itu semua ada kaitannya dengan Jon Snow? Sansa mengatakan bahwa Jon mencintai Daenerys, dan ketika pria mencintai seseorang, ia akan melakukan hal bodoh untuk wanita, dan sangat mudah untuk dimanipulasi. Daenerys selalu mengatakan bahwa tujuannya seumur hidupnya adalah untuk merebut Iron Throne. Lalu mengapa ia jauh-jauh datang ke Winterfell dan bertempur dengan Jon? Lalu sebenarnya siapakah yang telah dimanipulasi di situasi seperti ini? Mendengar hal tersebut, Sansa lalu meminta maaf kepada Daenerys atas kesalahannya. Sansa lalu menanyakan bagaimana nasib Utara setelah pasukan kematian dan Cersei terselesaikan. Karena Utara telah berhasil direbut kembali, dan Sansa bersumpah rakyat Utara tidak akan berlutut kepada siapapun setelah itu. Mendengar hal tersebut, Daenerys hanya terdiam. Tak lama kemudian, Maester Vulcan datang dan memberitahu kedatangan dari Theon Greyjoy. Daenerys lalu mendatangi Theon. Theon mengatakan kakaknya telah kembali ke Iron Island dan merebutnya kembali atas nama Ratu. Ia kemari kalau ia ingin berjuang untuk Utara, jika sang Ratu mengizinkannya. Tak lama kemudian, Sansa pun lalu memeluk Theon. Sementara itu, di luar, Ed dan pasukan Night Watch yang lainnya akhirnya tiba di Winterfell, dan begitu pun dengan Tormund dan Beric. Mereka mengatakan bahwa pasukan kematian sudah melewati Last Heart, dan klan Amber sudah tewas sebelum kedatangan mereka. Tormund mengatakan bahwa kita hanya memiliki waktu sebelum Fajar tiba. Pasukan utara pun lalu terlihat bersiap-siap akan kedatangan pasukan kematian, yang sebentar lagi akan tiba di Winterfell. Jon dan yang lainnya lalu berkumpul untuk membahas strategi perang yang harus mereka ambil. Bran mengatakan bahwa Night King akan datang kepadanya. Ia menjelaskan kepada yang lain bahwa Night King akan menghapus ingatan dunia dan membuat Long Night terjadi. Dan ingatan dunia adalah dirinya sekarang. Bran menolak berada di bawah tanah untuk berlindung. Ia menyarankan untuk memancing Night King di ruang terbuka. Bran mengatakan bahwa ia akan berada di Godswood. Lalu Theon mengatakan bahwa ia akan melindungi Bran bersama pasukan Iron Island untuk menebus kesalahannya dahulu. Tyrion lalu mengatakan bahwa ia akan berada di atas kastil bersama Ser Davos. Namun Daenerys mengatakan bahwa Tyrion harus berada di bawah tanah bersama wanita dan yang lainnya. Daenerys mengatakan bahwa ia membutuhkannya setelah peperangan ini usai. Jon lalu berencana memancing Night King dan menyerangnya dari jauh, dan tak lama kemudian ia menyuruh semua orang untuk beristirahat. Tyrion lalu mengajak bicara Bran bahwa ia mengetahui Bran telah melalui perjalanan yang sangat aneh ke balik The Wall. Sementara itu pasukan Unsullied dan yang lainnya sedang bersiap-siap. Tak lama kemudian Grey Worm melihat Missandei yang dianggap aneh oleh anak-anak utara. Grey Worm lalu menanyakan kepada Missandei apa yang akan dilakukannya setelah peperangan ini usai. Missandei mengatakan bahwa ia ingin sekali kembali ke kampung halamannya yang berada di Nod. Grey Worm lalu mengatakan bahwa ia kelak akan mengantarnya ke sana dan melindungi rakyatnya. Di sisi lain, Sam lalu menanyakan kepada Jon Snow apakah ia sudah memberitahu Daenerys siapa dirinya sebenarnya. Jon mengatakan bahwa ia belum memberitahu Daenerys. Tak lama kemudian, Ed lalu mendatangi mereka. Ed mengatakan bahwa akhirnya kita kembali berjaga seperti dahulu lagi. Jon menyarankan kepada Sam untuk ia berada di bawah tanah dengan yang lainnya. Namun Sam menolak karena ia adalah satu-satunya orang yang berhasil menewaskan White Walker dan berhasil dalam setiap misinya. Teman-teman mereka sudah tewas terlebih dahulu. Lalu Ed mengatakan bahwa orang yang selamat harus membakar mayat yang mati di antara mereka. Scene pun memperlihatkan Tyrion dan Jaime yang berada di aula Winterfell. Mereka membicarakan ketika mereka pertama kali berada di Winterfell, di mana hari tersebut adalah hari kejayaan klan mereka, dan hidup mereka terasa serba mudah saat itu. Tak lama kemudian lalu datanglah Brienne dan Podrick. Tyrion lalu mengajak mereka minum bersama.
Lalu Ser Davos dan Tormund pun ikut bergabung. Tormund lalu menceritakan bahwa mengapa dirinya dijuluki sebagai Giant's Band kepada yang lain. Sementara itu, Sandor yang sendiri di atas benteng, tak lama kemudian Arya lalu mendatanginya. Sandor mengatakan bahwa Arya kini telah berubah, tidak banyak bicara seperti dahulu lagi. Arya lalu menanyakan mengapa Sandor berada di Winterfell dan mengapa ia bergabung bersama Brotherhood Without Banner. Tak lama kemudian lalu datanglah Beric. For why? Ia meminta maaf kepada Arya atas kejadian terakhir ketika mereka bertemu. Lalu tak lama kemudian Arya pun pergi dan mengatakan ia tidak mau menghabiskan malam terakhirnya bersama orang tua yang menyedihkan. Arya lalu menyendiri di sebuah tempat di Winterfell. Lalu Gendry pun datang dan membawakan senjata yang ia pesan kepadanya. Arya lalu menanyakan apa yang diinginkan Melisandre saat ia membawanya. Gendry mengatakan bahwa Melisandre menginginkan darahnya karena ia adalah anak haram dari Robert Baratheon. Arya lalu menanyakan apakah itu pertama kali ia berhubungan dengan wanita dan menanyakan berapa banyak ia berhubungan dengan seorang wanita di King's Landing. Arya lalu menambahkan bahwa kita akan mati dan ia ingin mengetahui bagaimana rasanya sebelum ia mati. Kembali ke aula, Tyrion dan yang lainnya menceritakan cerita sebelum mereka akan mati. Namun Tyrion mengatakan bahwa kita akan berhasil selamat karena kita kesatria yang berada di sini sudah melalui peperangan yang panjang. Namun Brienne mengatakan bahwa ia bukanlah seorang kesatria. Tormund menanyakan mengapa Brienne tidak bergelar seorang kesatria. Brienne mengatakan bahwa itu memang sudah menjadi tradisinya. Jaime lalu mengatakan bahwa seorang kesatria bisa mengangkat seseorang menjadi kesatria yang lain. Jaime lalu memperlihatkannya dan menyuruh Brienne untuk berlutut di hadapannya. Jaime lalu mengangkat sumpah kepada Brienne dan mengangkatnya menjadi seorang kesatria. Brienne lalu terharu, akhirnya ia bisa menjadi seorang kesatria. Semua orang yang berada di ruangan aula lalu memberikan selamat kepadanya. Scene pun berpindah. Sam melihat Ser Jorah sedang berdebat dengan Lyanna Mormont karena Lyanna menolak untuk masuk ke bawah tanah dan ia tetap menginginkan untuk berperang. Sam lalu mendatangi Ser Jorah dan memberikan pedang keluarganya kepadanya. Ia mengatakan bahwa pedang tersebut terlalu berat untuknya dan ia menginginkan Ser Jorah untuk menerimanya. Kembali ke aula, Tyrion mengajak yang lainnya untuk menyanyikan sebuah lagu. Namun tidak ada seorang pun yang bisa bernyanyi. Tak lama kemudian, Bodrick pun lalu menyanyikan sebuah lagu. Di sisi lain, Daenerys mendatangi Jon yang berada di makam bawah tanah. Daenerys selalu menanyakan patung wanita yang berada di makam tersebut. Jon mengatakan bahwa patung tersebut adalah Lyanna Stark. Dan ia lalu memberitahu Daenerys siapa sebenarnya dirinya. Mendengar hal tersebut, Daenerys pun terkejut bahwa Jon sebenarnya adalah yang berhak atas Iron Throne. Tak lama kemudian, Jon pun mendengar tanda bahaya. Mereka pun lalu memeriksa ke atas benteng. Dan ternyata pasukan kematian akhirnya sampai di Winterfell. Berakhir sudah episode 2 season ke-8 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah.